Setiap hari, dia menunggu kereta tanah tutup sebelum masuk, untuk mencegah siapapun mengikuti. Saat naik bus, Anda juga menggunakan sapu tangan untuk memasukkan koin. Untuk menghindari meninggalkan sidik jari. Namun tujuannya belum menjadi rumahnya. Tapi saya tetap harus naik taksi. Di tengah pintu ada sehelai daun. Jika ada orang asing yang menerobos masuk, dia akan mengetahuinya. Bagian dalam rumah bahkan lebih menakutkan. Ada banyak cermin di mana-mana, sehingga ketika dia berada di depan pintu, dia bisa melihat dengan jelas ruangan di belakangnya. Ketika saya sampai di rumah, saya akan menyalakan rekamannya, untuk mengganggu medan magnet untuk mencegah penyadapan. Setelah dipastikan tidak ada kelainan, dia memasuki ruangan dan membuka brankas. Tempat ini penuh dengan uang tunai. Ini adalah koin yang dia tukarkan dengan nyawa manusia, karena dia bermimpi membangun sekolah untuk anak-anak. Alak ahli dalam menciptakan kecelakaan tak terduga. Dia bisa menciptakan kematian. Pria itu sedang mengemudi ke tempat kerja. Namun kemacetan lalu lintas menahannya di satu tempat. Pamannya pergi ke arah lain. Namun tiba-tiba datang sebuah mobil dari arah berlawanan. Air memercik ke wajahnya. Lalu spanduk di depannya tiba-tiba terjatuh, menghalangi bagian depan jendela mobil. Sangat disayangkan, pamannya turun dari mobil untuk melihat siapa yang menjatuhkannya. Tapi tidak ada yang peduli. Jadi pamannya harus merobeknya sendiri. Tiba-tiba kawat baja yang menggantung spanduk itu pun ikut terlepas, menyebabkan kaca jendela di atasnya pecah. Pamannya terluka parah akibat pecahan kaca yang jatuh. Polisi pergi ke tempat kejadian, namun masih ada kemacetan di depan. Ambulans juga tidak bisa bergerak. Sang paman meninggal di tempat karena kehilangan banyak darah. Polisi hanya mengatakan ini adalah kecelakaan yang tidak disengaja. Tapi mereka tidak tahu bahwa semuanya sudah diatur. Tapi Alaklah yang merencanakannya. Tiemai adalah gadis yang mengendarai mobil dengan ban bocor. Sopir yang menyiramkan air ke pamannya adalah Laobah. Dan lelaki gendut itu memotong pita yang tergantung di spanduk. Mereka semua adalah bawahan Alak. Selama mereka mendapat bayaran, mereka akan merancang jebakan, menyebabkan korbannya meninggal. Setiap kali selesai, mereka akan mengirim pesan kepada pelanggan untuk membawa uang. Pria gendut akan bertanggung jawab atas tugas datang untuk mendapatkan uang. Dia akan menggunakan balon untuk menutupi kamera, dan kemudian mengambil uang itu. Dan tidak ada kontak langsung dengan pelanggan. Juga tidak meninggalkan jejak apapun. Ada pesanan lain. Kali ini seorang pria berkacamata. Sasarannya adalah ayahnya yang sudah tua dan lumpuh. Ternyata paman saya membelikan asuransi untuk ayah saya. Jika ayahnya meninggal karena kecelakaan yang tidak terduga, dia akan menerima uang. Setelah Alak mengikuti, dia menemukannya. Sang paman sering mendorong kursi roda ayahnya ke seberang jalan dengan kabel listrik di atasnya. Jadi Alak akan membuat kawat ini, untuk mengatur kematian dengan sengatan listrik. Namun rencana itu harus dilakukan pada hari hujan. Kemudian mereka berlatih terbang layang-layang di tengah hujan, menggunakan tali layang-layang sebagai penghantar listrik. Tapi sayangnya, tidak ada hujan selama beberapa hari berikutnya. Rencananya tertunda selama lebih dari setengah bulan. Akhirnya, kesempatan telah tiba. Mereka semua sudah siap. Sang paman mendorong kursi roda sang ayah ke seberang jalan itu. Tiemai mendengar perintah untuk menerbangkan layang-layang. Setelah layang-layang terbang ke posisi yang telah diatur sebelumnya, dia memotong tali layang-layang, dan si gendut akan menuju ke lokasi. Namun hal tak terduga terjadi. Tuan Bah yang bertanggung jawab menggunakan balon untuk menutupi kamera dan berdiri membeku di tempatnya. Ternyata penyakit Alzheimer Old Bah sedang kambuh. Dia lupa meminum obatnya. Apa yang harus dilakukan selanjutnya? Alak pun tak mau menyia-nyiakan kesempatan itu. Katanya, hujan turun sangat deras. Kamera tidak akan bisa melihat wajah Anda dengan jelas. Pria gendut itu terus berakting. Dia mengayuh sepedanya mendekati tempat paman berkacamata itu. Lalu dengan sengaja menendangnya hingga jatuh, menyebabkan pamannya terjatuh ke tanah, menuju ke kursi roda yang meluncurkan dirinya ke jalan. Orang tua itu terjerat tali layang-layang dan tewas tersengat listrik. Segera ada asap putih. Segera terbakar menjadi abu. Percikan api masih mengikuti tali layang-layang dan membakar semuanya. Hanya paman berkacamata yang dibiarkan tergeletak di tengah hujan. Misi selesai. Saat ini, Alak mencari Laobah untuk menanyakan kejahatannya. Kemudian sebuah bus lewat, membuat Alak berlari ke depan. Jika dia lambat, dia akan tertabrak bus dan terbunuh di tempat. Tapi pria gendut itu tidak seberuntung itu. Dia ditabrak bus, meninggal di tempat. Lihat tubuh pria gendut itu. Alak pergi untuk mengambil ponsel dan dompetnya. Dia melakukan itu karena dia tidak ingin mengungkapkan identitas mereka. Polisi kemudian mengatakan kematian pria gendut itu merupakan kecelakaan yang tidak disengaja. Namun Alak tidak berpikir demikian. Dia pikir seseorang pasti mengincarnya. Rumah Alak dicuri seharga 500.000. Tapi dia tidak patah hati. Padahal polisi menilai itu merupakan perampokan massal. Pasalnya, seluruh bangunan hancur.
Namun Alak mengira dialah sasaran para pencuri. Mereka bahkan ingin mengambil nyawanya. Jadi dia mengganti kartu SIM-nya untuk memutus kontak dengan dunia luar. Awalnya dia curiga ada pekerjaan orang dalam. Dan dia memikirkan Outbah. Karena tak hanya membunuh pria gendut itu, Alak juga nyaris kehilangan nyawanya. Outbah memiliki banyak poin yang dipertanyakan. Lalu dia tahu dia salah menebak. Outbah masih turun ke jalan untuk menjual barang dan mengira misinya belum selesai. Selanjutnya dia minum obat. Tampaknya Tuan Bah sedang linglung. Saya lupa saya baru saja selesai minum obat. Jadi dia bukan pengkhianat. Sasaran selanjutnya adalah Timai. Dia akan datang mengambil uang ketika dia menemukan bahwa kameranya telah ditutupi oleh seseorang. Tiba-tiba muncul sosok familiar. Tidak lain adalah Timai. Dia sedang bersiap untuk mengambil uang itu ketika Alak menelepon. Dia bertanya padanya bagaimana dia tahu di mana menerima uang itu. Karena yang jelas hanya kamu dan si gendut yang tahu. Timai panik dan menjelaskan kalau itu karena lelaki gendut itu yang mengatakannya. Ia hanya ingin datang dan mendapatkan uangnya kembali. Namun kebohongan ini tidak bisa didengar oleh Alak. Dia menegaskan bahwa Timai adalah seorang pengkhianat. Tapi dia tidak mengakuinya. Satu-satunya pilihan Alak adalah melepas saklar hidran kebakaran. Memanfaatkan desain untuk membunuh Timai. Ini sangat menentukan. Tidak perlu banyak kata untuk mengusirnya. Tapi Timai pasti punya kaki tangan. Jadi Alak terus memantau. Tidak terduga, dia menemukan bahwa paman berkacamata dan agen asuransi Tiete tidak biasa. Sepertinya mereka sedang merencanakan sesuatu. Namun ketika dia pergi ke sana, dia melihat seseorang melompat dari gedung. Dan orang itu tidak lain adalah paman berkacamata. Membuat Alak mustahil untuk mengerti. Dia memegang kekayaan di tangannya. Jadi mengapa Anda melompat dari gedung? Sepertinya nama agen asuransinya bermasalah. Mungkin dia juga ahli dalam menciptakan kematian. Jadi dia mengikuti Tiete. Juga menyewa apartemen di bawah rumahnya. Terima saat lawan sedang pergi. Dia masuk ke dalam untuk memasang alat pendengar dan memantau Tiete. Hari itu dia menuai hasilnya. Dia hanya perlu menekan tombol kontrol untuk membunuh seseorang. Manfaatkan sinar matahari yang dipantulkan melalui kaca dan pergerakan kamera. Buat si sopir taksi terpesona. Segera, kecelakaan terjadi seperti yang diharapkan. Tujuan Alak adalah membunuh pria itu. Karena dia pernah menguping pembicaraan orang lain sebelumnya. Bagaimana cara pelanggan lain menanganinya? Pria berusia 60 tahun itu. Bukankah aku sudah menjelaskannya padamu? Jendela longgar, jatuh dari lantai 2. Beberapa hari kemudian, Alak menerima permintaan bantuan dari Tuan Bah. Dia pergi ke tempat kejadian untuk menyelidiki. Hasilnya persis seperti isi percakapan. Outbah telah pergi dari lantai 2. Berbaring di tanah tak sadarkan diri. Alak sepertinya sudah mengerti. Tiete sama sepertimu, seseorang yang menyebabkan kematian di luar kehendaknya. Pasti ada orang lain yang berdiri di belakang. Ingin merampok semua uang dari Alak dan paman berkacamata. Sekarang apa yang harus dilakukan? Saat itu, ada bel berbunyi di luar. Alak melihat melalui mata kucing itu dan menemukan bahwa itu adalah Tiete. Rupanya dia belum pernah bertemu Alak. Jadi mengapa datang ke sini dan membunyikan bel? Mungkin Anda adalah target berikutnya. Alak menemukan Tiete sedang mendiskusikan sesuatu dengan pemilik rumah. Setelah itu, ia mendengar seseorang mengetuk dinding. Sinyal penyadap terputus. Kemudian sesosok tubuh muncul lagi. Membuat Alak sangat ketakutan. Dia buru-buru berlari ke bawah. Namun tak disangka, dia berpapasan dengan Tiete. Dua orang saling memandang dengan empat mata. Alak ketakutan sampai berkeringat. Saya tidak ingin tinggal di satu tempat menunggu kematian. Jadi saya membuat rencana pembunuhan berikutnya. Pertama, parkir mobil di jalan Tiete ke tempat kerja. Kemudian tendang kipas angin untuk menerbangkan pasir dan debu yang menutupi mobil. Dia menyamar sebagai pekerja dan menunggu Tiete lewat. Kemudian tekan kontrol, untuk mengaktifkan mode semprotan air untuk membersihkan pintu kaca. Kaca depan mobil memantulkan sinar matahari. Melalui pergerakan kameranya hingga mempesona mata pengemudi. Jadi Tiete akan mati karena kecelakaan yang tidak terduga. Namun saat itu muncul gerhana matahari. Membuat cahayanya menghilang. Kali ini Pak Bah menelepon lagi. Katanya dia terlalu banyak minum obat makanya dia terjatuh. Outbah menyebutkan kematian pria gendut itu. Karena dia tidak memegang furnitur dengan kuat, bolanya jatuh ke jalan. Menyebabkan Bas menabrak dan membunuh pria gendut itu. Alak sangat panik. Mungkin karena dia salah menilai. Pada saat itu, dia mendengar istri Tiete memanggil lelaki tua pemilik rumah itu sebagai ayah. Alak baru menyadarinya. Ternyata Tiete adalah menantu pemilik rumah. Itu semua karena Anda salah paham. Semuanya tidak disengaja, hanya saja Alak terlalu mencurigakan. Saat itulah gerhana berakhir, cahaya bersinar ke tanah. Sebuah mobil tampak datang. Alak berlari mengejarnya untuk menghentikannya. Tapi cahayanya memantul terlalu cepat. Alak tidak bisa mengejar ketinggalan.
Penglihatan pengemudi terhalang oleh cahaya. Mobil kehilangan kendali dan langsung menuju ke arah istri Tie. Akhir dari cerita, Alaklah yang menghapus semua jejak di langit-langit. Saya ingin meninggalkan tempat kacau ini. Tapi Alak baru saja keluar. Kemudian Tie menikamnya dengan pukulan yang fatal. Tie terus menanyainya, mengapa dia membunuh istrinya? Ternyata Tie sudah melihat perbuatannya. Jadi dia mengidentifikasi Alak sebagai pembunuh istrinya. Alak tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun. Hasil hari ini juga karena retribusi Anda. Kali ini, Alak hanya bisa tertawa sambil menangis.